Halo, selamat berjumpa dengan channel video belajar. Pada video kali ini, kami akan menyajikan lebih dekat dengan fungsi count, count a, count if, dan count if. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita akan menghitung count saja. Kita lihat ini aturannya, count itu adalah menghitung jumlah sel yang berisi angka. Sel yang berisi angka. Kita akan menggunakan ini. Ini ada yang kosong, dan ini ada isinya tapi bukan angka, tulisan, teks. Ini juga AB. Nah, count itu menghitung sel yang berisi angka. Ingat, hanya yang berisi angka. Kita lihat di sini 8, 9, 13 ini bisa dihitung 3. Kalau ini tidak dihitung, PG tidak dihitung. Kita coba buat yang di sini. Rumusnya bisa kita tuliskan sama dengan terus count kurung buka ini salah, count dan kurung buka. Kita hitung dari sini, dari atas hingga ke bawah. Kita klik ini atau kita tekan enter. Boleh. Kita berikan tanda tutup juga boleh. Kalau tidak langsung di enter juga bisa. Enter. Jumlahnya 37. Apa betul? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Betul. Jadi yang kosong ini tidak dihitung. Kemudian yang huruf ini juga tidak dihitung. Termasuk ini tanda seperti ini. Ini juga tidak dihitung. Sekali lagi, count itu hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka. Kita coba ini tambahkan. Tadi kan 37. Kita akan tuliskan di sini misalnya 4 angka. Nanti akan menjadi 38. Ya. Misalnya ini angka 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, 39. Begitu seterusnya. Sekali lagi, count hanya menghitung jumlah yang berisi angka. Kalau berisi huruf, tidak. Sekarang kita akan menggunakan count A. Count A menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Kalau ini tidak dihitung. Ini dihitung. Ini juga dihitung. Sel-sel yang tidak kosong ini atau yang ada isinya semuanya dihitung dengan menggunakan fungsi count A. Kita coba. Ini tadi kan jumlahnya 53. 53. Kita coba lihat yang kosong berapa. 1, 2, 3, 4. Ke atas 5. Yang kosong 5. Berarti nanti ketemunya 48. Apakah betul? Kita lihat. Kita tuliskan fungsinya sama dengan count A. Kurung buka. Gerak saja dari sini, dari atas hingga ke bawah sampai ini. Tekan save. Kita klik yang ini, klik. Oke. Nah, terus kita klik ini. Ketemunya 48. Betul. Karena 53 dikurangi 5 tadi yang kosong. Misalnya kita tambahkan ini
asal, nanti jadi 49. Betul. Oke. 50. Kalau ini kita hapus 2, nanti menjadi 48 lagi. Betul. Sekali lagi, count A itu menghitung jumlah sel yang ada isinya atau jumlah sel yang tidak kosong. 48. Misalnya yang ini. Kalau ini tadi count saja, karena count itu menghitung jumlah sel yang isinya angka, ini tidak ada angkanya, maka jawabannya adalah 0. Tetapi kalau kita gunakan count A, nanti akan ketemu 53. Apa betul? Kita coba saja. Sama dengan count A. Count A, kurung buka, dari atas hingga ke bawah, ini kita tekan enter. 53, betul. Kalau ini 48 karena yang kosong tadi 5. Cukup untuk count A menghitung semua sel yang ada isinya, termasuk kesalahan, error, kemudian teks yang lain, tanda seperti ini, semuanya dihitung untuk count A. Ya, sekarang count if. Count if itu menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Ini kalau L dan P mau dihitung semuanya, L dan P, kita cukup menggunakan count A. Kita coba ya. Sama dengan count A. Kan tadi sel yang ada isinya gitu. Karena yang diminta L dan P, berarti kan semuanya. Kita gunakan count A. 53. Tetapi ketika kita akan mencari L-nya saja atau P-nya saja, berarti memenuhi kriteria tertentu. Kriterianya adalah L atau P. Maka kita menggunakan count if. Misalnya kita ini gunakan jumlah L. Berarti kriterianya kan L. Begitu juga nanti kalau P. Kita coba yang L ini ya. Sama dengan count if, kurung buka, range-nya ini, rentangnya dari atas hingga ke bawah. Nah, ini kita berikan titik koma. Kalau laptop Anda pakai koma ya boleh. Biasanya pakai apa? Titik koma. Kriterianya kita berikan tanda kutip buka L misalnya, kutip tutup, kurung tutup, enter. 26. Kalau ini kita taruh di bawahnya, sama sebetulnya, atau tadi kita copy juga tidak apa-apa. Sama dengan count if, kurung buka, dari atas hingga ke bawah, kriterianya P, kurung tutup, oke. 27. L dan P sama ini. Kriterianya hanya satu, yaitu L, atau yang bawahnya ini P. Ini kriteria. Ini rentangnya, rentang ini kriterianya. Misalnya kita coba yang ini. Untuk yang ini ya. Usia, kita akan mencari yang 8 tahun saja misalnya. Ini contoh usia 8 tahun saja. Kita taruh di sini sama dengan count if, kurung buka, rentangnya dari sini ke bawah, dan kita berikan titik koma. Kriterianya adalah yang usianya 8 tahun ya, kurung tutup, enter.
9 untuk 8 tahun. Mari kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul, 9. Kita lihat misalnya ini kita ubah kurang dari 8. Berapa? Kalau kurang dari 8 ada 11. Kalau lebih besar daripada 8 tahun, misalnya berapa? 33. Kalau lebih besar atau sama dengan 8 tahun, 42. Tetap kriterianya hanya 1. Itu kita gunakan count if. Kalau kriterianya lebih dari 1, kita akan gunakan nanti count ifs pakai s. Count if s. Count ifs. Ya. Sekarang kita akan menggunakan count ifs. Count ifs itu pakai s ya, menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu, tetapi jumlah kriterianya itu lebih dari 1. Lebih dari 1 kriteria. Kita masih menggunakan worksheet yang ini. Kalau ini tadi usia kurang dari 7 tahun, kita cukup menggunakan if saja. Sama dengan count if kurung buka, range-nya atau rentangnya dari sini sampai ke sini, dan titik koma, kutip buka, usia kurang dari 7, kurang dari 7, kutip tutup, kurung tutup, enter, 8. Yang bawah juga sama dengan count if tanpa s dulu. Range-nya dari sini sampai ke sini. Kita tuliskan di sini juga boleh, titik koma, kutip buka, usianya ini lebih dari 14 tahun. 14 tahun. Kutip tutup, kurung tutup, enter. Sama. Boleh. Pakai if bisa. Tapi kita misalnya menggunakan ifs dengan s juga boleh. Tentunya kalau kita menggunakan if, pakai if s juga boleh. Tapi kalau harusnya pakai ifs dengan s, maka ketika kita menggunakan if ini tidak bisa, count ifs tidak bisa. Misalnya yang ini ya, kita lihat apakah kita bisa menggunakan if saja, karena kriterianya kan 7 hingga 14 tahun, ada 2. 7 itu lebih daripada 6, lebih besar daripada 6 tahun, dan 14 itu kurang dari 15. Kita pakai itu nanti. Kita coba pakai if dulu, count if sama dengan count if tanpa s dulu. Kita akan coba range-nya dari sini sampai sini, titik koma, usianya tanda kutip dulu lebih besar daripada 6, kutip tutup, titik koma lagi. Kita copy yang ini, Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V, titik koma, kutip buka, tanda kurang, 15, kutip tutup, kurung tutup,
Ini sudah betul kriterianya, lebih daripada 6, kurang daripada 15, tapi ini pakai count if. Enter. You've entered too many arguments for this function. Untuk fungsi ini, argumennya terlalu banyak. Dia bilang seperti itu. Kita klik OK. Tidak bisa. Nah, mari kita coba. Kita berikan S di sini. Apakah mau? Mau. Karena kriterianya 1, 2, lebih dari 1, lebih besar daripada 1. Jadi kalau kriterianya 2 atau lebih, kita gunakan count ifs. Mari kita coba satu lagi di sini. Ini juga pakai count if. Kalau count ifs, ini juga pakai count ifs, pakai S. Kalau count if saja pasti tidak bisa. Sama dengan count if S ya, kurung buka L. Kita akan mencari L saja. Kita lihat ke sini. Nah, sampai di sini, titik koma, kutip buka L, kutip tutup, tambah yang usia ini. Artinya kita klik dari sini sampai ke sini. Ya, titik koma, berapa usianya? Kurang dari 7 tahun. Kutip buka, kurang 7, kutip tutup, kurung tutup. Perhatikan ketika kita memberikan kriteria harus ada tanda ini. Tanda kutip buka, kutip tutup, ini juga kutip buka, kutip tutup. Sudah betul, enter. Jumlahnya ada 3. Begitu seterusnya. Untuk yang ini ke bawah kita sudah pernah membuat, silakan lihat di video sebelumnya. Di deskripsi kami sampaikan. Hari ini kita telah belajar pertama tadi saja kemudian count A dan count if dan count ifs. Saya ulangi, count tadi menghitung jumlah sel yang berisi angka. Kalau count A menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Count if menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu, dan count ifs pakai S menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu, tapi kriterianya itu lebih dari 1. Demikian, semoga bermanfaat.